Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Muhammad Fauzan Ramdhani, Nisa Destian, dan Ratu Jazkia Nisa. Kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Liliopsida. Tanaman yang akan kita amati yaitu mengenai jagung, padi, dan kelapa. Yang pertama ada jagung. Nama jenis dari jagung yaitu Diamais, dan untuk habitusnya yaitu Calamus. Yang selanjutnya ada akar. Jenis akar jagung yaitu akar serabut. Yang selanjutnya yaitu ada batang. Macam batang dari jagung yaitu batang rumput, untuk bentuknya yaitu silindris. Lalu ada daun. Untuk daun, 8 helai sampai dengan 15 helai berwarna hijau berbentuk pita tanpa tangkai daun. Nah, untuk bagian daunnya, bagian daun dari jagung terdiri atas kelopak daun, lidah daun atau ligula, dan helai daun yang memanjang seperti pita pada ujung meruncing. Nah, untuk letak daunnya yaitu berhadapan, untuk tulang daun menyirip, untuk macamnya linear, dan untuk tepi ciliatus. Untuk selanjutnya yaitu bunga. Jagung disebut juga tanaman berumah satu karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina, tongkol muncul dari akseleri apices tajuk. Bunga jantan atau tassel berkembang dari titik tumbuh apikal di ujung tanaman. Pada tahap awal, kedua bunga memiliki primordia bunga biseksual. Untuk macamnya yaitu perbungaan dan untuk jumlah stigma. Rambut jagung atau silk adalah pemanjangan dari saluran stylar opari yang mematang pada tongkol. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30,5 cm atau lebih, sehingga keluar dari jagung kelobot. Panjang rambut jagung tergantung pada panjang tongkol dan kelobot. Penyerbukan pada jagung terjadi bila serbuk dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol. Untuk selanjutnya yaitu biji. Untuk macam biji jagung disebut sebagai karyopsis. Dinding opari atau perikap yang menyatu dengan kulit biji atau testa membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada perikap, yang berupa lapisan luar yang tipis yang berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan penghilang air. Yang kedua ada endosperm, yang berfungsi sebagai cadangan makanan mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu embrio atau lembaga, sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas pelamule, akar radikal, scutellum, dan coleoptil. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat dari jagung. Yang pertama, menjaga kesehatan pencernaan. Jagung ternyata memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Kandungan serat dalam jagung manis yang tinggi dapat membantu mencegah terjadinya wasir dan juga sembelit. Yang kedua, jagung mencegah anemia. Jagung mengandung vitamin B12, asam folat, dan juga zat besi yang dapat membantu tubuh untuk menghasilkan hemoglobin dalam tubuh. Yang ketiga, mengontrol kolesterol. Hal ini karena jagung juga memiliki kandungan karotenoid dan juga bioflavonoid yang dapat menyerap dan mengendalikan kolesterol jahat dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu membantu meningkatkan kesuburan wanita, menjaga kesehatan bayi dan kandungan, menjaga kesehatan ibu hamil. Dan selanjutnya ada padi. Untuk nama jenisnya yaitu Oryza sativa L dan untuk habitusnya yaitu Calamus. Untuk sistem perakarannya yaitu akar serabut, setelah 5-6 hari terbentuk akar tunggang, akar serabut akan tumbuh. Lalu batang. Macam batangnya yaitu batang rumput, dan untuk bentuknya yaitu bulat berongga dan beruas. Dan selanjutnya ada daun. Bagian-bagian dari daun. Yang pertama ada helaian daun, yang terletak pada batang padi yang selalu ada. Bentuknya memanjang seperti pita. Panjang dan lebar helaian daun tergantung varietas padi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada pelepah daun atau upih, yang merupakan bagian daun yang menyelubungi batang.
Pelepah daun ini berfungsi memberi dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak, dan hal ini selalu terjadi. Dan selanjutnya ada lidah daun. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upih. Panjang lidah daun berbeda-beda, tergantung pada varietas padi. Lidah daun duduknya melekat pada batang. Fungsi lidah daun adalah mencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun atau upih. Di samping itu, lidah daun juga mencegah infeksi penyakit, sebab media air memudahkan penyebaran penyakit. Untuk letak daun yaitu tersebar, untuk bentuknya yaitu linear, dan untuk tulangnya yaitu sejajar, untuk macamnya yaitu majemuk, untuk tepinya yaitu rata, untuk sepitulannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal ini yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu ada bunga. Untuk macamnya yaitu perbungaan, untuk ovarium yaitu superus, dan untuk jumlah stamennya yaitu 6, dan untuk jumlah stigmanya yaitu 2. Komponen-komponen atau bagian dari bunga padi adalah: yang pertama ada kepala sari, yang kedua ada tangkai sari, yang ketiga ada palea atau belahan yang besar, yang keempat ada lemma atau belahan yang kecil, dan yang kelima ada kepala putik, dan untuk keenam yaitu tangkai bunga. Berikut manfaat dari padi. Yang pertama menjadi sumber energi, yang kedua kaya nutrisi, dan yang ketiga menjaga kesehatan jantung, dan yang keempat menguatkan tulang dan gigi. Untuk selanjutnya yaitu ada kelapa. Nama jenisnya yaitu Cocos nucifera, dan untuk habitusnya yaitu pohon. Untuk sistem perakaran dari pohon kelapa yaitu serabut. Meskipun begitu, akar kelapa bisa masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 8 meter dan menyebar secara horizontal hingga 16 meter. Yang selanjutnya yaitu ada batang. Untuk macam batang dari pohon kelapa yaitu lignosus, dan untuk bentuknya yaitu bulat. Lalu ada daun. Bagian daun dari pohon kelapa. Untuk letak daunnya yaitu berhadapan, untuk bentuknya yaitu linear, tulangnya sejajar, dan untuk macamnya yaitu majemuk dan tepi 100. Untuk selanjutnya yaitu ada bunga. Macam perbungaannya yaitu perbungaan simosis, untuk ovariumnya yaitu hypogynous flower, dan untuk jumlah kelopaknya yaitu 3 kelopak, dan untuk jumlah stigmanya yaitu 3, dan untuk jumlah stamennya yaitu 6 dalam 2 lingkaran. Untuk selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun atau pelepah dan terbungkus oleh seludang atau sepata. Bunga kelapa dikenal dengan istilah inflorescentia atau manggar. Manggar memiliki tangkai utama yang memiliki 30-40 cabang. Bunga betina terletak pada pangkal cabang-cabang ini, sedangkan bunga jantannya ada di bagian ujung. Dalam setiap cabang biasanya ada 2 bunga betina dan 200 bunga jantan. Bunga kelapa awalnya terbungkus oleh seludang yang tebal untuk melindungi bunga-bunganya. Seludang akan terbuka lebih dahulu, lalu kemudian disusul oleh masaknya bunga-bunga jantan dalam 2 hari, mulai dari bunga paling ujung. Bunga betina ukurannya lebih besar dengan diameter 3 cm dan memiliki 3 kelopak yang lebar dan hampir menutupi bagian bunga lainnya. Putiknya tidak bertangkai dan terdapat 6 benang sari. Untuk macam dari bunga kelapa yaitu perbungaan simosis. Untuk ovariumnya yaitu hypogynous flower. Untuk jumlah kelopaknya yaitu untuk betina 3 kelopak. Dan untuk jumlah stamennya yaitu 6 dalam 2 lingkaran. Dan untuk jumlah stigmanya yaitu 3. Berikut manfaat dari kelapa. Minyak kelapa yang dapat digunakan untuk memasak. Selain memasak, dapat digunakan untuk kesehatan rambut, kecantikan, dan juga perawatan tubuh. Daunnya juga dapat digunakan untuk sapu lidi, dan sabutnya digunakan untuk menyalakan api, dan kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan papan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.